Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Oke, rekan-rekan bijak sekalian, hari ini saya akan ngobrol berdua bersama Bapak Agus lagi. Ya, ini, Mas Alfi. Iya, kita hari ini sesuai request lagi, Pak. Karena belakangan ini ada beberapa masukan dari teman-teman yang membutuhkan info, Pak. Membutuhkan pandangan mengenai perpajakan. Nah, kali ini kita mau coba bahas di sektor kewajiban pajak di real estate. Real estate. Kalau kita melihat, Pak Agus, kita ngomongin masalah rumah gitu ya. Kita ngomongin masalah real estate yang mungkin orang akan selalu mengarah pada perumahan misalkan, atau rumah, apalagi sekarang lagi musim sekali yang namanya rumah tumbuh, ya, dari rumah bersubsidi. Banyak sekali di luar sana mungkin pasangan-pasangan muda atau anak-anak muda yang sudah mulai merencanakan masa depan lebih jauh. Baik mereka sudah bekerja, sedang bekerja, atau mungkin sedang memulai bisnis startup, mereka sudah mulai investasi ke arah properti properti gitu. Nah, sekarang mungkin salah satu pertimbangan bagi teman-teman sekalian, karena kalau kita melihat bahasa promosi sama bahasa pemasaran itu kan gencar sekali gitu ya. Apalagi kalau orang awam lihat baliho yang gede, lihat banner yang gede gitu, beli rumah bebas pajak gitu, atau pajak ditanggung oleh pengembang, itu kan agak rancu juga pada akhirnya. Nah, definisinya atau mungkin konteksnya pajak dalam real estate ini seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya sangat kompleks, Mas Alfi ya. Tapi sebelum kita bahas aspek pajaknya, pajak apa saja yang nanti muncul di dalam bisnis real estate, tentunya nanti pasti akan melibatkan pihak pengembang dan konsumen ya. Usernya ini yang akan terimbas atau terdampak atas pajak dalam bisnis properti atau real estate ini. Ya, mungkin sebelumnya kita coba melihat ya definisi dari perusahaan real estate sendiri. Real estate sendiri itu definisinya adalah pengusaha atau perusahaan. Jadi yang mengusahakan real estate ini bisa perorangan, ya, pengusaha. Perusahaan bisa badan berarti. Bisa orang pribadi, bisa badan yang mengelola ya. Yang bergerak dalam bidang pengembangan atau pembangunan suatu wilayah menjadi kawasan perumahan atau kawasan industri ya. Ini sehingga usaha pokoknya nanti real estate ini adalah menyerahkan atau mungkin menyewakan tanah dan atau bangunan. Ya, betul. Dari sisi pajak ya, tentunya nanti karena tadi definisinya adalah ada pengusaha, ada perusahaan, ya, terus ada pengembangan suatu wilayah. Tentunya nanti dari si pengusaha, dia berusaha dapat penghasilan. Tentunya nanti ada aspek PPh. Dari sisi penyerahan, ya, penyerahan yang diserahkan oleh real estate ini adalah rumah, tanah, merupakan barang kena pajak, sehingga ada aspek PPN-nya. Yang kedua, karena dia mengembangkan sebuah wilayah, ya, tentunya terkait dengan pajak daerah. Ada pajak PBB, ada BPHTB, ya, ada mungkin nanti pajak iklan dan lain sebagainya. Nah, jadi menarik, ada dua sisi pajak yang nanti akan muncul di dalam bisnis ini. Yang pertama adalah pajak pusat, bisa PPh, bisa PPN, banyak nanti PPh jenisnya ya. Ya. Dan dari si pajak daerah nanti ya ada PBB, BPHTB dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu kira-kira Pak Alfi, jadi mohon dipahami bahwa nanti dari dua sisi ini, baik si pengembangnya sendiri atau perusahaannya atau pengusahanya atau usernya nanti pasti akan bersinggungan dengan pajak ini. Oke, karena kalau kita ngomongkan di real estate tadi, memang kalau seperti yang disampaikan Pak Agus, kita nggak bisa hanya melihat satu sisi ya. Jadi betul-betul dari si pengembangnya tadi atau pengusaha real estate tadi, kemudian dengan usernya, pelaku konsumen atau customer. Dan di dalamnya tentu saja tadi terlibat, kalau saya review sedikit, ada PPh-nya jelas, kemudian karena itu penghasilan ya, objek bagi si pengusaha, kemudian ada juga PPN karena kita menyerahkan barang kena pajak tadi, dan juga pajak daerah. Nah,
Kemudian bagi masing-masing pihak tadi pihak ya. ini tadi. Oke. Jadi sebenarnya aspek perpajakan apa yang harus disikapi? Yang pertama mungkin kita bahas dari Sisi pengembangnya sisi ya. pengembang dulu aja. Oke, ya. Menarik Mas Alpi ya, dari si pengembang tentunya kalau mereka pengembang ini akan menekuni bisnis real estate ini ada beberapa tahapan yang nanti harus dia lalui. Yang pertama adalah ketika dia pengadaan lahan, pembebasan tanah. Tentunya saat pembebasan tanah ini juga akan diikuti dengan kajian-kajian teknis ya. Ada mungkin dia harus membuat studi kelayakan dan lain sebagainya ya. Tentunya di sini sudah ada pajak yang harus dia penuhi. Ketika membebaskan, ketika dia membeli tanah yang akan dipakai sebagai kawasan untuk dikembangkan tadi, tentunya nanti ada aspek ya, ada aspek pajaknya. Ada PPH, ada BPHTB. Ya, bea perolehan. Jadi PPH-nya nanti adalah pihak yang menjual tanah kepada kita, kepada pengembang. Ya, BPH-nya kita memperoleh hak ya, berpindah ke pengembang. Nanti ada BPHTB. Ketika nanti pengembang akan mengkaji, meratakan tanahnya, ya, membuat studi kelayakan, menggunakan pihak ketiga nanti. Ya, itu pasti tenaga ahli. Ya. Arsitek mungkin ya dan lain sebagainya, itu nanti dia ketika memberikan honor itu sudah harus mulai motong pajak ya, honor kepada arsiteknya ya, kepada si konsultan yang membuat studi kelayakannya itu yang pertama itu. Jadi ketika juga nanti pematangan tanah kan nggak mungkin tanah itu ketika dia beli langsung bisa dibangun langsung ya. Siap gitu langsung siap bangun, itu biasanya dia harus meratakan dulu dan itu pun ada biaya. Kalau menggunakan pihak ketiga pengurukannya, jangan lupa nanti kita memberikan penghasilan kepada pihak ketiga, ya itu kita harus motong PPH juga. Nah ini menarik. Jadi yang pertama tahapan itu yang harus dia lalui ya. Belum nanti izin-izin ya ke daerah itu juga pasti ada pungutan-pungutan dari daerah, apakah itu pajak atau itu retribusi, itu pasti ada ya. Yang kedua nanti tahapannya adalah ketika dia mulai membangun kawasan ini. Ketika tanah sudah siap dibangun, barulah dia akan membangun rumah ya di situ. Bisa jadi bangun ini dia belanja sendiri ya, begitu belanja sendiri, dia punya tukang dan sebagainya. Dia ada juga yang disubkan pakai subkontraktor begitu ya. Kalau nanti pakai subkontraktor tentunya nanti juga harus ada PPH-nya ya, PPH final. Kalau dia nanti ngundang tukang misalkan ada tenaga ahlinya di situ, ada pengawasnya, ini juga harus ada honor, nanti juga harus dipotong PPH juga ya. Itu tahapan yang kedua sehingga pembangunan ini sampai dengan nanti rumah itu siap untuk dipasarkan ya, dipasarkan. Ya. Tahapan yang ketiga ini adalah ketika rumah sudah siap dijual, di situ ada penjualan ya. Tentunya di sini pajak yang terkait ya, kita sebagai penjual tentunya ya kita harus mungut PPH ya, atau dari nilai jual itu nanti kita harus menanggung PPH ya, PPH-nya ya. Juga karena ini barang kena pajak pada prinsipnya, tapi nanti juga ada beberapa jenis rumah yang ada subsidi begitu ya. Ya nanti juga ada PPN ya, karena ini barang kena pajak ketika diserahkan oleh pengembang atau mungkin disewakan, itu nanti ada aspek PPN-nya juga ya. Oke, jadi itu Mas Arfi mungkin lebih detailnya bisa langsung aja ya. Ya, karena kalau kita mengarah ke pengusahanya, baik orang pribadi maupun badan, memang kayaknya ya. Cuma yang menarik ini Mas Alfi, nanti ada PPH, ada PPN. Tentunya siapa sih yang menanggung, ini harus bisa kita pilah-pilah ya. Apakah nanti ya si pengembangnya yang dia harus mengorbankan sebagian sumber dayanya untuk membayar pajak ini, atau ini dipungut kepada konsumennya, usernya. Ya, menarik. Yang pertama kita ke aspek PPH-nya dulu ya. PPH. Ketika rumah ini sudah terjadi penjualan, dijual, ada kesepakatan harga dijual, maka disitulah nanti ada apa semacam akte jual beli begitu ya. Ya. Ada aspek PPH-nya nanti ketika pembuatan AJB nanti ada dua kemungkinan. Kalau yang dijual itu rumah sederhana, ada subsidi ya, di sini hanya 1%. Oh ya. 1%
PPh-nya. Ya. Nah, yang menanggung siapa ini? Ini sebetulnya PPh 1% atas rumah sederhana ini pajaknya si pengembang sebetulnya. Seharusnya. Ya, jadi akan mengurangi keuntungannya pengembang. Kalau rumah non subsidi itu 2,5% dan sifatnya final. Ya. Jadi ini berbeda dengan entitas di luar real estate ini. Kalau entitas di luar real estate kan secara umum ya namanya PPh dibayar di akhir tahun ya. Ya. Dihitung dulu berapa penghasilannya, berapa biayanya, berapa labanya dikenakan pajak. Tapi kalau real estate nanti PPh nanti dibayar ketika terjadi penjualan tadi. Saat sudah terbit AJB ya Pak? Ya, AJB. Padahal kan AJB juga belum tentu langsung full kan pembayaran. Iya, betul. Ya, nih ini jadi ada dua tarif tadi, Mas Alpi, ada 1%, ada 2,5%. Sekali lagi ini adalah pajak bagi si pengembang. Pajak dianggap atas keuntungannya pengembang. Ya. Oke. Penghasilan itu tadi. Penghasilan. Oke. Terus ada juga PPN. PPN ini tarifnya sesuai dengan Undang-Undang HPP ya, yang baru. Sekarang sudah 11%. Ya. 11% ini yang menanggung siapa, yang terkena siapa PPN ini? User. Ya, konsumen tahap akhir. Konsumen tentunya ya, jadi dengan cara pengembang akan menambahkan harga jualnya dia tambah 11%. Sehingga di sini pengembang hanya memungut saja. Setelah pungut dia harus store. Yes. Ya. Cuman di sini juga ada dua kemungkinan Mas Alwi. Ada PPN yang rumah subsidi atau rumah sederhana ini jadi 0%. Sehingga nanti harus dipisahkan tipe rumah yang dijual oleh pengembang ini, apakah dia subsidi atau non subsidi. Kalau non subsidi 11% tadi si user menanggung. Ya. Tapi kalau subsidi 0%, 0% ya. Cuman rumah subsidinya ada syaratnya juga yang harus dipenuhi ya. Syaratnya adalah luas minimal tanahnya 60 meter, bangunannya maksimal 36. Ini rumah yang pertama kali dimiliki ya. Dan harga jualnya ditentukan per wilayah nanti berbeda. Ya, jadi sekali lagi ini yang menanggung adalah user PPN ini. Ya. Oke, itu kan tadi kalau kita bicara masalah subsidi non subsidi, 1%, 2,5% gitu. Ya. Dan itu nanti sudah ada persyaratannya. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Mengenai luas tanah dan yang lain. Kalau dia termasuk kawasannya, misalkan kalau kita ngomong kawasan elit tuh Pak, perumahan yang rumahnya mewah-mewah tuh, yang tipenya udah nggak ada lagi, tipe 36, 45 udah nggak ada tuh Pak. Kalau itu gimana? Ya, ini ada perlakuan khusus memang Mas Alfi. Jadi selain tadi ada PPN, PPh, ini ada tambahan pungutan. Yang terbebani adalah user atau konsumen. User lagi nih? Ya, kalau ternyata rumahnya ini kategori rumah sangat mewah, ya, rumah mewah yang harganya kalau nggak salah itu udah di atas 30 miliar. Ya, itu ada tambahan PPh 22. PPh pasal 22, besarnya 1%. Ya, atas dari DPP-nya PPN. Ya, dari harga jualnya, ya 1%. Plus ada lagi PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah. Jumlahnya 20% dari DPP PPh 22 tadi. Sehingga bisa disimpulkan nanti user atau konsumen akan banyak terbebani di situ. Yang pertama adalah PPN tadi yang 11%. Ya. Terus ada 1%. PPh. PPh-nya 2,5%. 2,5%. Ya, tapi yang kena ini kan si pengembang ya. Ya, pengembang. Ya. Ada PPh 22 1%. 1% itu user yang terbebani ya, sama PPNBM 20%. DPP-nya dari DPP-nya PPN. Iya, betul. Sehingga kenapa sih ada perlakuan seperti ini? Ya, kalau rumah di atas 30 miliar itu kan mencerminkan bahwa usernya sangat mampu. Diberi pajak tinggi pun ya mereka pasti akan bisa membeli ya. Dan rumah yang subsidi tadi tentunya pertimbangannya juga ini untuk masyarakat kecil, kalangan bawah supaya harga rumah bisa terjangkau sehingga ada subsidi PPN-nya 0% tadi, ya, sama PPh 1%. Betul, sebetulnya pemerataan ya. Jadi sebetulnya keadilan. Kalau kita ngomongin tadi balik ke yang saya bahas di awal masalah promosi, ya memang PPN-nya 0% kalau itu rumah iya, subsidi. 0%. Ya. Tapi bukan berarti bebas pajak secara ya, jadi sepenuhnya bukan bebas. Kalau toh nanti si user nggak terbebani,
biasanya si pengembang yang Pengembang akan yang akan menanggung. gitu menanggung. tadi. Karena kaitan dengan PPh itu tadi. Betul, iya, termasuk BPATB ya, Ah. yang peroleh hak si pembelinya misalkan bebas BPATB, itu sebetulnya yang nyetori adalah si pengembangnya. Nah, pengembang kok berani nyetori? Ya tentunya dia pasti akan menaikkan harga jualnya itu loh. Jadi nggak akan mengurangi keuntungannya dia. Ya ini ya saya katakan tadi bahasa promosi begitu ya. Ya, Tuh. Marketingnya lah. bahasa marketing betul. Iya. Ya. Oke, nah secara garis besar kan kita sudah lihat tuh dari yang untuk si pengembang sama si usernya, Pak. Ya. Berarti otomatis kan teman-teman di luar sana sudah harus tahu ya, paling nggak minimal sudah kenal bahwasanya ketika saya mau memutuskan untuk membeli rumah, karena sekarang kan rumah ini udah termasuk kebutuhan primer ya untuk masyarakat saat ini, gitu. Apalagi untuk generasi muda sekarang yang sudah mulai sadar Ya. mengenai kebutuhan akan properti tadi, ya ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Betul. Selain harga, lokasi yang Lokasi, jelas, ya. lingkungannya seperti apa. Yang keempat, kita juga harus melihat aspek perpajakan yang ada di dalamnya. Betul. Nah, Ya. yang kita bahas ini tadi juga saya rasa sudah menjawab beberapa waktu lalu yang ada pertanyaan waktu kita membahas masalah kegiatan membangun sendiri itu, yang KMS. Ya kalau kita orang pribadi dan kita bukan kontraktor atau kita bukan apa namanya pengembang, Ya. kita kena KMS gitu. Nah, tapi Ya. bagaimana ketika pengembang itu sudah membeli lahan, kemudian lahan itu diolah sendiri, dia nggak pakai subkontraktor gitu. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Oh iya. Akhirnya dia bangun-bangun sendiri, baru Ya. dia jual atau dia skemakan ke bank misalkan. Ya. Yang itu seperti apa gitu. Kemarin sempat ada pertanyaan. Ada seperti kan itu begitu juga. ya. Iya. Setelah kita ngomongin masalah KMS itu, Pak. Ya kalau ini saya pikir nggak termasuk dalam kategori KMS Ya, karena dia membeli lahan, dia bangun, apakah menggunakan jasa konstruksi atau bangun sendiri, terus dia jual, tidak untuk dipakai Iya, untuk huniannya rumah tinggal, dia, bukan rumah hunian. tinggal atau kantor ya, sehingga di sini tidak termasuk kategori KMS. Jadi meskipun kontraktor pengembang itu nanti bangun sendiri, Atau nggak ada disubkan. itu, atau disubkan nggak ada bangun Ya, sendiri. nggak ada efeknya lah untuk. Nggak ada efeknya, betul. Yang jelas PPN tadi adalah ketika penyerahan si rumah tadi, penyerahan unit kepada user. Dan satu lagi mungkin yang menarik, Mas Alfi, biasanya orang beli rumah ini kan bertahap ya, nggak langsung cash itu ya. Ada yang mungkin diangsur, ada melalui KPR, lain sebagainya. Dan tahapannya bisa nanti ada uang tanda jadi, ada uang muka, Ya. dan lain sebagainya. Itu yang menarik PPN-nya sama PPh-nya sebetulnya, di aturannya itu terutang saat terjadinya pembayaran sebetulnya. Jadi PPN katakanlah, misalkan Mas Alfi beli rumah ke pengembang, saya bayar tanda jadi dulu. Ya. Itu sudah ada PPN-nya sebetulnya. Jadi Padahal uang tanda belum jadi tentu saya jadi beli kan, iya, Pak? belum tentu beli, belum tentu jadi. Ya, uang tanda jadi kan bisa jadi, bisa jadi, bisa enggak. Ya. Ya itu sudah harus disetori PPN-nya oleh si pengembang. Jadi ketika pengembang ini menerima uang tanda jadi ini, pengembang sudah memperhitungkan bahwa uang tanda jadi ini 11% merupakan PPN yang harus dia setor. Ya, jadi itu PPh-nya seharusnya seperti itu juga ya, tapi umumnya PPh itu biasanya akan terutang ketika terjadinya Atau jual beli tadi. AJB, ya. Ya, Tapi memang pada prakteknya juga 11% itu nggak disadari loh Pak untuk yang di tanda jadi di awal gitu. Karena Ya. tanda jadi mungkin orang mikirnya udah Pak kita taruh duit dulu, katakanlah Ya. 1 juta 2 juta gitu Ya, di jumlah yang mungkin nggak material kalau Ya. dibandingkan sama nilai tanah Betul. dan bangunannya. Ya. Tapi sebetulnya juga ada dampaknya juga ya. Sudah ada dampak PPN di situ. Jadi ketika nanti misalkan nggak jadi ya uang dikembalikan ya seperti ada retur begitu, ya. Ya. Jadi menarik. Jadi terutangnya itu ya hati-hati para pengembang bahwa ketika Anda menerima Tanda jadi. uang tanda jadi, uang muka itu sudah terutang PPN. Tapi umumnya di sini para pengembangnya cenderung menunda itu, ya. Ya. Menunda itu. Hati-hati. Kalau teman-teman pajak tahu bisa mendeteksi, saya pikir kalau masuk ke rekeningnya perusahaan pasti akan mendeteksi itu, ya, pasti akan ditagih. Biasanya nanti kalau kena ya sanksinya ya terlambat kita menyetorkan, Ya, terlambat setor mungkin ya, terlambat membuat faktur dan sebagainya, itu nanti akan kena sanksi. Tapi ya lumayan juga Pak. Ya lumayan, ya. Ya, meskipun angkanya Jadi cuma pemborosan. 1 juta 2 juta kan Ya, jadi kalau nggak banyak, efisien iya. gitu. Kalau nggak usernya banyak. banyak yang bayar uang Ya. muka, uang terjadi juga Ya, lumayan ya, juga efisien juga. sebetulnya. Betul, ya. Oke, mungkin untuk yang terakhir gini deh Pak.
kan kita sudah memberitahukan ke teman-teman nih Ya. aspek pajaknya, kemudian siapa yang dipotong, siapa yang dipungut di sini mengenai real estate. Mungkin kalau teman-teman mau detail nanti akan coba kita buatkan materi khusus ya, Ya. yang kita bahas sambil sama perhitungannya gitu. Nah mungkin bagi teman-teman di luar sana ada tips nggak dari Pak Agus atau trik dalam mungkin memilih pengembang atau memilih real estate gitu, apa yang harus dipertimbangkan bagi teman-teman sekalian di luar? Ya, terutama harga termasuk aspek pajaknya tadi. Ya nanti gimana, yang jelas ketika nanti ada aspek pajaknya juga harus ada bukti-bukti formalnya begitu ya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya Pak Alfi, sekarang kan kadang-kadang juga ada beberapa pengembang yang ya banyak kasus lah ya, jauh-jauh di Malang banyak kasus ternyata tanahnya masih bermasalah. Masih itu problem. mohon ditelusuri dulu status tanahnya seperti apa, apakah sertifikatnya sudah dipecah begitu ya. Ya kasus di Malang sering banyak luar biasa terjadi, sih, luar biasa. Rasanya di mana-mana ya. juga. Di mana-mana ada itu, pasti ya. ada. Akhirnya bermasalah, kepemilikan tanah ini jadi berlarut-larut, nggak beres-beres ya. Dan bahkan kadang-kadang ada tanah sudah dijual lagi ke orang lain. Ada yang seperti itu, Pak. seperti itu kasus yang itu. pegang sertifikat banyak, Nah, gitu. Ya, maksudnya itu. pegang apa tadi itu namanya, tanda jadi. Ya betul. Pegang AJB-nya bisa 2 orang, 3 orang. AJB-nya bisa, objeknya satu yang pegang bisa banyak orang. Iya, Itu hati-hati hindari itu. Itu aja yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mau membeli rumah ini ya. Ya kalau aspek pajaknya sudah jelas diatur dalam undang-undang, dan saya yakin para pengusaha-pengusaha real estate juga sekarang sudah nggak bisa main-main lagi dengan pajak, karena pajak semakin terbuka ya, bisa ngakses kemana-mana. Oke, Jadi sebetulnya dengan kita ngerti aspek perpajakan apa dan siapa yang menanggung, kita juga bisa melihat atau kita bisa menilai pengembang tadi dia bagus atau enggak gitu ya, ya, Pak? betul. Ya. Bahkan dari ketika kita menyerahkan tanda jadi, ketika kita mendapatkan bukti dari mereka, atau kita mungkin nanti setelah terima ada invoice atau fakturnya dari mereka, kita bisa tahu ya paling nggak nanti ada jaminan lah kalau memang ini ke bendaharawan aja dia oke, berarti ke usernya nanti pasti ada pertanggungjawaban yang rapi gitu. Tapi kalau misalkan nanti tunda-tunda atau mungkin kita nggak dapat ini gitu, nggak dapat surat-suratnya, ya mungkin harus jadi bahan pertimbangan dan harus teman-teman hati-hati gitu. Ya. Mungkin itu teman-teman sekalian, video singkat kita kali ini ngobrol dengan Pak Agus mengenai aspek pajak real estate. Sebetulnya saya agendakan satu lagi Pak, tapi mungkin karena waktunya agak mepet juga nih, kita akan agendakan di kemudian hari, bisa besok atau lusa kapan. Satu request lagi dari teman-teman, ini adalah aspek pajak dan juga mengenai cukai terhadap rokok. Oh ya, pengolahan hasil tembakau ya. Pengolahan hasil tembakau sampai jadi rokoknya, kemudian banyak hal-hal di dalamnya seperti maklon dan sebagainya, itu mereka kepengen tahu, teman-teman di luar sana pengen tahu. Kemarin ada beberapa masukan kita, rasanya mungkin akan lebih enak kalau kita bahas berdua aja. Saya bahas dengan Pak Agus nanti di kemudian hari. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pantau terus channel YouTube kita, karena masih ada video pijak yang lain yang masih akan datang dan masih akan tayang dan membahas hal-hal yang dekat dengan kita. Hal-hal yang mungkin kadang menjadi pertanyaan kita sehari-hari seputar perpajakan di Indonesia. Mungkin boleh diminum dulu kopinya Pak sebelum saya memberikan penutup. Terima kasih Mas Alfi. Nah, untuk informasi perpajakan, kemudian pelatihan profesi konsultan pajak dan juga brevet, atau pelatihan akuntansi dan juga kerjasama di bidang pendidikan vokasi, teman-teman sekalian bisa cek di Instagram kita di @ciptasarana_cendekia, karena akan ada banyak program dan terobosan baru yang akan dilakukan oleh PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, video ini sampai di sini dulu Pak. Saya bersama teman-teman di sini pamit undur diri. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang mencari rumah, tempat tinggal dan juga properti, dan bisa jadi pertimbangan untuk memilih properti yang tepat dan aman buat teman-teman sekalian. Saya Alfianto Cahyono selaku host hari ini undur diri. Terima kasih banyak. Pijak ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.